Kontroversi tentang MrBeast ternyata belum selesai dan akhir-akhir ini menyeret salah satu teman baiknya, yaitu Ludwig. Ludwig ini salah satu streamer dan konten kreator yang namanya cukup gede, bahkan bisa gue bilang gede banget sih, yang tiba-tiba keseret ke dalam drama ini karena... ya... mari kita bahas di video ini. Recap tentang MrBeast adalah Chris Ava Tyson diduga PDF, MrBeast diduga melakukan illegal lottery, penipuan tanda tangan, dan beberapa allegedly atau diduga lainnya sama Dogpack. Bahkan diduga ada PDF yang syuting di konten-kontennya MrBeast, yang makanya masyarakat semakin cemas sama kesafetyan konten-konten MrBeast untuk anak-anak. Dan seperti yang kalian tahu, MrBeast itu kolaborasi sama banyak konten kreator. This is where I'd say a cool line about the challenge starting, but MrBeast... There's still stuff, you can't even open it. This one. If you actually beat JJ, then I feel energized just having that in me. Bro, after 14 days. Dan salah satu konten kreator yang dikenal cukup dekat dengan MrBeast adalah Ludwig, yang udah gede banget namanya di Twitch, sekarang dia pindah ke YouTube. Dia juga terkenal bikinin konten-konten bahas isu dan komentari di Ludwig Mail, dan juga suka bikin event-event besar buat para streamer. Today off, I told you the winner would get a real gold bar. Oh my god. I bet that this is 1000% real. Jadi akhir-akhir ini Ludwig itu diseret ke dramanya MrBeast, dan ini menurut gua seretan-seretannya juga agak-agak kurang oke ya. Maksudnya kurang oke gimana? Jadi gini, jadi Ludwig ini jelas tidak terlibat dalam semua drama MrBeast. Ludwig kebetulan pernah collab sama MrBeast. Ludwig itu temenan sama MrBeast, dan ya udah, Ludwig bukan orang dalam MrBeast, bukan orang yang bekerja untuk MrBeast. Tapi sepertinya netizen di Amerika dan di dunia bahkan itu pengen Ludwig angkat bicara dan ngomongin juga soal MrBeast. Sampai akhirnya Ludwig mengiyakan hal tersebut dan menonton video Dogpack di saat dia live streaming. And so anyway, I called him on stream, but I called him on stream at about the 16-minute mark of the video. Dan dari situ dia dapat kesempatan untuk ngobrol sama Dogpack. Did you work on that video, or are you going off the video? You are controlled opposition. What does that mean? It means you're trying to get me to reveal confidential information and break my NDA. Intinya sampai akhirnya orang-orang mengira kalau Ludwig ini berusaha untuk menutup-nutupi apa yang MrBeast lakukan. Karena kritikannya dianggap kurang pedas, kurang keras, kurang brutal, atau mungkin kurang mencaci maki, atau mungkin mesti selevel sama orang-orang netizen yang nggak suka sama MrBeast. Buat gua sampai sini aja udah bermasalah. Karena gini, seperti yang udah gua singgung, Ludwig ini emang temenan sama MrBeast, pernah collab sama MrBeast. Tapi apakah Ludwig ada hubungannya dengan segala sesuatu yang sekarang terjadi sama MrBeast? Enggak. Tapi entah kenapa, karena mungkin ya Ludwig itu pernah upload video MrBeast, orang-orang jadi punya keestimasi kalau Ludwig itu terlibat atau mungkin ada hubungannya sama ini semua. Padahal ya kalau kalian lihat secara gamblang sih enggak. Jadi buat yang belum tahu, MrBeast itu pernah bikin video sama Ludwig, tapi sepertinya MrBeast itu kurang suka sama hasilnya. Tapi si Ludwig ngelobi MrBeast untuk ya udah kalau lu nggak suka sama hasilnya, gua upload di channel gua aja ya. Dan MrBeast menyetujui dan diuploadlah video tersebut di channelnya Ludwig. Video yang ini kalau nggak salah. MrBeast here. I spent over $1 million filming this video, but didn't like how it turned out. So instead of scrapping it, I decided to give it to Ludwig to upload on his channel because he flew to North Carolina to be in the video. Enjoy. Enjoy. Yes, video yang tadi adalah video MrBeast. Ada Ludwig di situ, tapi mungkin tidak lolos QC MrBeast. Tapi Ludwig berhasil membujuk MrBeast untuk mengupload ke channelnya. Ya, sebenarnya yang terjadi hanya seperti itu. Tapi entah kenapa masyarakat pengen Ludwig itu kayak berbicara gitu, ngomentarin masalah MrBeast. Jujur gue yakin perasaan Ludwig pasti nggak nyaman gitu, kayak, lah, gue tahu apa. Terus kalau gue ngomong jadi jatuhnya bisa sotoy. Mau so nasehatin juga belum tentu apa yang diucapkan sama orang-orang benar, dan mungkin MrBeast yang tidak salah, atau memang kebalikannya, MrBeast yang memang salah dan diucapkan orang-orang benar. Tapi dia terlibat di situasi yang intinya tidak mengenakan untuk bicara dan tidak bicara, untuk mendukung dan tidak mendukung. Dua-duanya benar-benar nggak enak. Padahal masalahnya bukan di dia. Lu paham nggak maksud gue di sini? Lu kayak temen orang ini lagi kena masalah, tapi lu nggak terlibat sama masalahnya. Cuman orang-orang tahu lu temenan sama dia, kan kayak, gue harus gimana? Kalian pernah nggak sih di posisi kayak gitu? Itu kan what should I do? Nggak ada kewajiban secara apa untuk ngomong lah. Apalagi kalau nggak terlibat kayak gitu ya nggak ada masalah. Cuman kayak moralitasnya dibebankan ke lu gitu. Ayo lu ngomong, ayo lu ngomong. Padahal kayak gue tahu juga enggak, tapi akhirnya Ludwig mengambil resiko dengan ngomong dan akhirnya kena masalah. Dibilangnya kayak, wah lu belain MrBeast, lu terlalu halus, lu terlalu lupa sama konteksnya. Padahal juga banyak dari kritikan orang-orang itu tuh menurut gue juga lebay, nggak mengarah ke Ludwig, padahal Ludwig juga belum tahu masalahnya kayak gimana. Sampai akhirnya Ludwig pun harus mengambil sebuah gerakan yang menurut gue keren tapi beresiko, tapi keren. Yaitu Ludwig akhirnya menghubungi MrBeast, berusaha untuk pakai jalur orang dalam. Nah ini nih, kalau kalian nggak paham pakai cara orang dalam tuh gini, dihubungin terus berusaha untuk diselesaikan masalahnya, diupayakan untuk menghubungi gitu. Kurang lebih Ludwig bilang kayak begini. At the bare minimum,
what I expect from him. Now, I did talk to Mr. Beast. Yang intinya Ludwig bilang Mr. Beast harusnya bisa ngomongin dan jelasin ini semua. Tapi akhirnya Ludwig juga hubungin Mr. Beast dan bilang katanya Mr. Beast ini nunggu si Dogpack itu bikin video, katanya kan 3 part nih, baru keluar 2 part ya sampai gua syuting ini ya. Nanti kalau udah keluar part ketiga, Mr. Beast akan bikin satu video reply katanya untuk membahas semuanya. Jadi katanya lu keluar dulu semuanya nih, baru gua bahas satu video. Dan ada tambahan untuk membuatnya jadi serba aman, Ludwig memutus kerjasamanya dengan Mr. Beast yang akan mensponsori streamer gamenya, yaitu acara-acara game show-nya live streaming kayak seakan-akan Olimpiade tapi para atletnya itu streamer lah. Jadi seru-seruan gitulah. Yang tadinya sebenarnya pengen disponsorin sama Feasible-nya Mr. Beast. But Feastables, his chocolate bar company, was supposed to be one of the big sponsors for streamer games. Tapi karena Mr. Beast lagi bermasalah, si Ludwig kayak memutus kerjasamanya gitu. Dan sepertinya Mr. Beast bilang nggak apa-apa. Yang dimana menurut gue itu, kalau kalian udah kerja kayak gini ya, itu tuh kayak mendokusai banget, men. Sumpah mendokusai banget. Kayak kontraknya, perjanjiannya itu udah berlangsung cukup lama gitu. Nggak yang kayak 3 hari lalu, boy, lu sponsorin gue dong, let's go gitu. Boy, lu kena masalah nggak jadi? Oh, oke gitu. No, it's not that simple. Kenapa si Ludwig memutuskan untuk tidak kerjasama dengan Mr. Beast? Ya karena lagi-lagi si Mr. Beast lagi dalam keadaan tidak baik gitu. Dan kalau jadi sponsor di streamer games ya pasti bakal jadi chaos. Banyak beberapa streamer mungkin akan mundur untuk menghindari kontroversi, untuk menghindari omongan publik. Dan kalaupun streamernya diajak, ya udah mau tapi omongan orang-orang, wah lu kok sponsorin Mr. Beast, kan Mr. Beast lagi bermasalah gitu. Yang dimana permasalahannya sebenarnya masih belum clear, masih belum terjawab semuanya, masih allegedly. Tapi si Ludwig ambil resiko besar, yaitu ya udah nggak apa-apa, gue rugi, gue nggak dapat sponsor di acara kali ini. Acara ini tetap dilanjut, ya bukan nggak dapat sponsor sama sekali ya, tapi salah satu sponsor hilang. Dan kalau kalian adalah IO, kalian pernah bikin acara, kalian pernah bikin event, pasti tahu gitu, kehilangan satu sponsor tuh bukan kayak hal yang kayak gitu. So it's a really bold move buat Ludwig. Gue yang belakang kamera juga ngerti gitu, struggle Ludwig terhadap kontroversi ini nggak mudah, men. Lu udah bikin acara capek-capek, terus tiba-tiba sponsor hilang demi nama baik gitu. Dinamikanya emang selalu seperti itu gitu. Mendokusai, tapi nggak salah. Tapi gimana ya, gue bukan mau ngebelain Mr. Beast di sini. This is the point is not to belain Mr. Beast. Gue cuma mau ngasih tahu, gue ngerasain apa yang Ludwig mungkin rasakan gitu. Karena itu menyebalkan sekali gitu. Kayak kan gue nggak ada hubungan tapi gue mesti bekerja sama orang yang lagi kontroversial. Dan kerjasamanya ini nggak jabat tangan kemarin gitu loh. Mungkin udah tahun lalu, 2 tahun lalu, atau relasi yang dibangun bertahun-tahun lamanya sehingga akhirnya ada kerjasama ini. Tapi ya luntur begitu aja. Nah, coba gue pengen kalian jawab di kolom komentar di bawah ya. Dan jika ini terjadi ke kalian, pertama, kalau misalnya lu temen banget sama orang nih, terus tiba-tiba orang itu bermasalah gitu, dan lu nggak ikutan masalah tersebut, of course lu pasti kayak negur orang itu atau bahkan marahin sama orang itu kayak, lu kenapa sih gitu. Tapi kalau ujung-ujungnya lu tetap disebelin sama netizen atau sama teman-teman di sekitar lu, padahal lu nggak ikutan permasalahan tersebut, lu bete gak sih? Kedua, tentang yang sponsor gitu. Misalnya udah kerja sama seseorang nih gitu. Kalau ini levelnya susah sih kalau kalian belum pernah kerja dan ngurus event dan lain-lain. Tapi mungkin yang udah pernah gitu ya, kerja sama gitu. Udah dibangun capek-capek, meeting mondar-mandir sampai deal. Terus pas udah mau deal, udah mau jalan acaranya, mundur tengah jalan. Gara-gara si yang mau ngasih duit ini punya masalah. Dan lu nggak bisa membatalkan acara itu begitu aja gitu. Lu udah kerja sama vendor, udah kerja sama tenaga kerja yang lain-lain, sewa ruangan dan lain-lain gitu. Kira-kira kalau di posisi itu gimana? Gue pengen belajar aja di pengalaman kalian gitu. Bisa jadi ada jawaban yang lebih baik gitu, ada decision making yang lebih baik dari kalian, dari pengalaman kalian tentang masalah-masalah seperti ini. Karena hal kayak gini jujur nggak sekali 2 kali lewat dalam hidup gue, dan gue tuh bingung kayak, ya bener dia salah gitu, tapi masa gue mesti kecipratan? Ngerti gak sih lu? Padahal kita nggak terlibat gitu, tapi kecipratan kan sebel ya. Sekali lagi ya, ini nggak membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ini sharing pengalaman, dan kalau menurut kalian bagaimana, coba dari pertanyaan-pertanyaan tadi komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini yang nggak cuman kita obrolin tapi kita refleksikan juga ke hidup kita, dan kalian mau support gue, jangan lupa lakukan dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, gue masih menunggu video Dogpack yang part 3. Apakah ada dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan seru lagi dari Dogpack terhadap Mr. Beast? Apakah benar Mr. Beast sekacau itu company-nya, atau ini semua hanya allegedly? Nah, ini yang masih kita tungguin, dan kita akan juga menunggu respon dari Mr. Beast. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and salt.